Oke, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Rangkaian loop atau dua rangkaian loop. Oke, perhatikan gambarnya. Jadi di sini ada dua rangkaian tertutup, ada dua rangkaian loop. Yang sebelah kiri itu adalah loop 1, ini adalah loop 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Oke, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah aljabar kuat arus listrik yang melalui titik cabang itu sama dengan 0. Atau bisa juga dikatakan jumlah arus yang masuk pada titik percabangan suatu rangkaian itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada 5 arus listrik, yaitu I1, I2, I3, I4, I5 yang diberi arah masing-masing. I1 itu menuju titik A, I2 menuju titik A, I3, I4 dan I5 itu meninggalkan titik A. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dituliskan dengan rumus I masuk sama dengan I keluar. Nah, sesuai dengan gambar, bisa kita simpulkan bahwa I1 tambah I2 itu adalah arus yang masuk di titik cabang A, I3 tambah I4 tambah I5 itu adalah arus yang keluar dari titik cabang A. Maka, bisa disimpulkan bahwa I1 tambah I2 itu sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita buka gambarnya. Oke, pada titik A ada sebuah rangkaian listrik, ada 5 cabang, yaitu 2 cabang yang masuk dan 3 cabang yang keluar. Jika diketahui besarnya, I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 6 ampere, I5 sama dengan 1 ampere. Tentukan berapa besar nilai dari I4. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi I1 dan I2 adalah 2 buah arus yang masuk ke cabang A, dan I3, I4, I5 adalah arus yang keluar dari cabang A. Oke, pembahasan diketahui masing-masing arusnya diketahui I1, I2, I3 dan I5. Yang ditanyakan adalah I4. Oke, penyelesaian. Arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Jadi I yang masuk adalah I1 tambah I2, I yang keluar adalah I3 tambah I4 tambah I5. Kita masukkan nilainya, 6 tambah 3 itu sama dengan 6 tambah I4 tambah 1 ampere. Maka diperoleh 9 sama dengan 7 ampere. I4 sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere. Jadi arus I4 yang keluar dari titik cabang A adalah 2 ampere. Oke, selanjutnya kita ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi dalam rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar GGL E dan jumlah penurunan potensial I kali R itu sama dengan 0. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar dari sebuah rangkaian loop yang menerapkan hukum Kirchhoff. Oke, kita lihat ketentuan tandanya untuk GGL dan kuat arus listrik. GGL bertanda positif jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub positif sumber tegangan terlebih dahulu. Oke, jadi silakan diperhatikan. GGL bertanda negatif jika gerak mengikuti arah loop bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu. Oke, untuk arus bernilai positif jika arah loop searah dengan arah arus dan bernilai negatif jika arah loop berlawanan dengan arah arus. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar dari sebuah rangkaian tertutup untuk hukum 2 Kirchhoff. Oke, ini adalah arah dari loop.
Jadi kita buat ini adalah arah arus. Jadi di sini arah arus itu searah dengan arah loop, dan E akan positif jika dia bertemu dengan kutub positif pada sumber tegangan. Nah, di sini ada 3 sumber tegangan, ya, sumber tegangan 1, sumber tegangan 2, dan sumber tegangan 3. Jadi jika kita mengikuti arah loop pada gambar, maka E1 itu bernilai negatif karena arah loop bertemu dengan kutub negatif pada E1, dan E2 itu bernilai positif, dan E3 juga positif karena arah loop arah loop akan bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan E2 dan E3. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pengerjaan: tentukan arah loop dan arus. Yang pertama adalah tentukan arah loop dan arus. Nah, ini bebas, jadi kita bebas menentukan terlebih dahulu arahnya, tetapi disarankan arah loop itu searah dengan arah arus. Yang kedua, jika loop bertemu kutub positif, maka E akan bernilai positif dan sebaliknya. Yang ketiga, jika arah loop dan arus searah, maka arus akan positif dan sebaliknya. Oke, untuk rangkaian tertutup itu ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama itu rangkaian dengan 1 loop, yang kedua itu rangkaian dengan 2 loop. Nah, sekarang kita akan bahas hukum 2 Kirchhoff dengan 1 rangkaian loop. Oke, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar rangkaian tertutup atau gambar rangkaian atau loop. Oke, ada titik A dan titik B. Perhatikan gambarnya. Secara matematis hukum 2 Kirchhoff dituliskan sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini ada satu gambar rangkaian loop. Kita perhatikan persamaannya. Nah, di sini negatif E1 tambah E2 tambah E3. Kenapa negatif? Karena arah loop yang kita buat itu ketika dia menuju sumber tegangan 1, dia bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, makanya di sini negatif E1 tambah E2. Nah, di sini jumlah karena arah loop itu ketika dia menuju E2 itu bertemu dengan kutub positif sumber tegangan 2, menuju E3 itu bertemu dengan kutub positif sumber tegangan 3 terlebih dahulu, makanya di sini tambah E2 tambah E3 tambah I. Nah, I-nya di sini positif karena arah loop kita buat searah dengan arah arus, makanya dia positif sesuai dengan langkah yang ketiga. Kali R1 itu hambatan dalam sumber tegangan 1 tambah R1 hambatan luarnya tambah R2 hambatan dalam sumber tegangan 2 tambah R2 besar itu adalah hambatan luar yang kedua tambah R3 hambatan dalam untuk sumber tegangan yang ketiga. Selanjutnya kita menentukan beda potensial. Untuk menentukan beda potensial kita gunakan rumus VAB sama dengan sigma E GGL tambah sigma I kali R. Nah, untuk VAB nya di sini kita bisa mendapatkan tegangan VAB atau beda potensial VAB dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, perhatikan ya, VAB dari A ke B, ini cara yang pertama. Cara yang kedua dari A ke B. Oke. Selanjutnya cara yang pertama adalah VAB sama dengan negatif E1. Ya, negatif E1 karena arahnya kita bertemu dengan negatifnya E1, jadi di sini negatif E1 tambah I1 dia arah arusnya tambah I1 kali R1 hambatan dalam sumber tegangan 1 tambah R1 hambatan luar 1. Selanjutnya yang kedua, VAB sama dengan negatif E2 kurang E3, jadi negatif E2 ya karena arahnya. Nah, bertemu dengan E3 negatif, lanjut bertemu dengan negatifnya E2 atau E2 negatif. Nah, selanjutnya kurang I karena berlawanan dengan arah loop, jadi ini arah arus dikurang karena dia berlawanan dengan arahnya yang tadi ini A ke B, kali R2 hambatan dalam sumber tegangan 2 tambah R2 hambatan luar R2 tambah R3 hambatan dalam E3 atau sumber tegangan yang ketiga. Selanjutnya kita ke rangkaian loop
atau dua rangkaian loop. Oke, perhatikan gambarnya. Jadi di sini ada dua rangkaian tertutup atau dua rangkaian loop. Yang sebelah kiri itu adalah loop 1, ini adalah loop 2. Nah, di sini ada arahnya. Kita perhatikan arahnya, jadi tentukan terlebih dahulu arahnya. Jadi sebentar ini kita tinjau satu-satu. Oke, kita langsung. Nah, yang pertama kita tentukan dulu I3 sama dengan I1 tambah I2. Jadi kita perhatikan I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Jadi yang masuk ke titik B itulah I1 dan I2, jadi I1 tambah I2. Nah, yang keluar dari titik B itu adalah I3. Jadi bisa dihitung atau diperoleh I3 sama dengan I1 tambah I2. Selanjutnya kita tinjau persamaan untuk loop yang pertama. Ini ya loop yang pertama. Oke, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E terdiri dari negatif E1, jadi dia bertemu dengan kutub negatifnya E1 ya. Ini arahnya. Nah, arahnya seperti ini. Bertemu dengan kutub negatifnya E1, makanya di sini negatif. Lanjut ke E2. Nah, ini tambah karena dia bertemu dengan positifnya E2, tambah E2. Tambah I1. Nah, I1 negatif, I1 positif karena ini arah loop pertama itu searah dengan arah I1. Tambah I3. Tambah I3 karena I3 itu juga searah dengan arah loop kali R3 sama dengan 0. Di pada gambar ini tidak ada ditentukan hambatan dalam untuk sumber tegangan 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya persamaan loop yang kedua, kita gunakan rumus sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, untuk sigma E terdiri dari negatif E3 tambah E2. Jadi negatif E3 karena bertemu dengan negatif E3 terlebih dahulu, tambah E2 setelah berputar mengarah ke positifnya E2. Kemudian tambah I2. I2 karena searah dengan arah loop, arusnya searah dengan arah loop. Tambah I3 kali R3 karena I3 juga searah dengan arah loop, jadi di sini tambah I3 kali R3 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke tegangan VAB. Untuk menentukan tegangan VAB kita gunakan rumus sigma E sama dengan sigma I kali R, yaitu sama dengan I1 kali R1. Nah, karena sigma E antara A dan B tidak ada sumber tegangan, makanya ini adalah 0. Nah, yang ada adalah antara A dan B itu yang ada cuma I1 dan R1, jadi kita tinggal kalikan I1 kali R1. Selanjutnya beda potensial antara titik A dengan titik C, yaitu VAC. Sigma E tambah sigma I kali R, yaitu sama dengan E2. Dari A ke C yang ada cuma adalah E2, jadi kita tuliskan E2 positif karena di sini bertemu dengan positif. Tambah I1 kali R1, arahnya sama jadi positif I, tambah I3 kali R3 karena arahnya sama ya, menjadi positif I3 kali R3. Selanjutnya beda potensial atau tegangan dari titik B ke titik D, yaitu VBD. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan E3 karena antara B dengan D yang dilalui cuma E3. Dia positif karena dari B ke D dia bertemu positif terlebih dahulu, kurang I2 karena dia berlawanan dengan arah arus I2. Jadi dia melawan arus I2, makanya dikurang I2 kali R2. Oke adik-adik, itulah pembahasan dari hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk adik-adik dan membuat adik lebih paham tentang hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff serta rangkaian loop pada hukum Kirchhoff. Nah, untuk contoh soalnya adik-adik bisa saksikan pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.